Ya sekarang ini Nokeika ini ada 20 ada 20 chapter ya. 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 Tadi namamu siapa? Tadi namamu siapa? Halo? Halo Ronald. Halo. Halo Ronald. Dengar? Iya Pak, terdengar cuman suara Bapak bergema gitu Pak, jadi agak kurang ini. Iya, iya. Maaf, laptopnya laptop lama ya. Tidak seperti kemarin. Kemarin itu laptop baru. Ronald, Sudah tidak berkembang. sudah bergema. Masih bergema? Masih sedikit, Pak. Ya, ya. Masih sedikit. Siapa namamu? Namamu siapa? Salsabila, Pak. Sasabila. Sasabila nomor berapa? Nomor 20, Pak. Ini kelas 2 apa nih? Kelas 2D, Pak. 2D. Iya. 2D.
D3. D3. Oh. Absennya seperti absen kemarin ya? Iya Pak, tidak berubah. Tidak berubah. Dua D apa dua D ya? Iya Pak, 2D. Adenia itu apa? Tahun kemarin ya? Tahun 20. Alhamdulillah. Halo? Halo? Iya Pak. Oh ya, maaf ya. Soalnya laptopnya ditukar. Kalau kemarin bagus. Ya, ini nanti ada 20 chapter, 21 sampai 40. Ya, paling tidak bisa. Nanti ada tugas dan saya itu sebagai model ya. Tugasnya yang ada di situ. Ya, nanti selesaikan pembuatan apa. Halo, sebentar ya. Salsabila. Iya Pak. Salsabila. Ya, sebentar ya.
Sekarang ini saya industri nuklir. Yang mana ya, ini kelihatan industri memang jarang di industri ada, nggak ada di ya di Indonesia memang nggak ada ya ya mungkin dibangun nggak belum ada mungkin ini di negara maju ya Jepang Amerika Inggris Rusia ini ya yang paling nggak anda tahu di sini ada ini dari uranium ini barangnya ini kecepatan ini uranium reaktor recycle ada ini pengayaan ada ini recycle ya recycle-nya ini uranium ditambang miling di mining ya pengembangannya di Jaya ini buangannya ini ya ini. Kalau ini reaksi nuklir paling nggak anda tahu ini ya tapi ya anda segera tahu ya ya ini ya mana uranium thorium ini ya yang reaksinya ini neutron uranium ya paling sekitar tahu ya ini adalah hasil produksi ya hasil ini reaksinya ya ini ya yang ada nih teknik nuklir ini ada di UGM ini. Halo, namamu siapa? Namamu siapa? Halo, Ya Pak, namamu siapa? Devina Pak, Siapa? Devina. Ya maaf memang ini laptopnya kalau kemarin itu laptopnya agak baru ini laptopnya ini tak kasihkan anak saya. Ini tak lama. Siapa namamu? Ya nanti saya absen ya. Ya ini uranium ya sebagai sumber energi yang mana ini sumber energi ya teknologi uranium ini tabel uraniumnya ini itu miskul ini adalah bahan bakar sini ya ya hanya sekedar tahu ini nanti ya ini sumbernya ini ya ini energi uranium ya ini coal lignin oil nah, ini bahan bakar nuklir ya yang terbarukan ya selain biodiesel ini tapi di Indonesia belum ada di Indonesia ya ini memang efisiensi tapi bahayanya ya ini ya memang di negara maju ini ya, ini biaya ini ya ini pengayakan ini ya dan verifikasi ya pada ini uranium ya kita tahu ini ya, ini anda di anda ada ya anda kalau di Google ini pengayakan UF6 menjadi O2 ini ya dari ini amonium di uranat proses ini prosesnya ya ini jarang ya ini industri belum ada. Kita lanjutkan ini langsung ini nuklir reaksi nuklirnya ya ini ya
Ini yang terdiri dari isotop. Ya, ini pemisahan isotop. Paling nggak tahu ya. Kalau lebih anu lagi Anda di Google lebih terang gitu. Bahasa Indonesianya ada. Tapi hanya sekedar tahu ini ya. Ini buangannya ya. Kemudian yang kedua, halo. Ya. Halo, Salsabila. Iya, Pak. Halo, ya, Salsabila. Ini adalah bahan peledak, bahan pembakar, bahan ini toksik ya, bahan kimia beracun ya. Nah, yang mana bahan peledak ini dapat didefinisikan ini sebagai suatu bahan atau campuran bahan dengan spontan. Ini dapat berubah secara kimia tanpa suplai oksigen dari luar dan juga bisa melepaskan energi dalam jumlah yang besar ini ya, yang mana ditandai dengan pengembangan gas panas atau dengan kata lain adalah suatu bahan kimia berupa senyawa tunggal atau campuran. Ini yang mana berbentuk padat atau cair. Kalau dikenai suatu aksi panas ini ya, atau benturan, gesekan atau ledakan ini menjadi bahan-bahan yang lebih stabil dan sebagai mana ini seluruhnya dalam berbentuk gas disertai dengan tekanan atau panas yang sangat tinggi. Halo, jelas ini ngomong saya apa kurang keras apa? Ada memang nggak seperti kemarin itu ya. Halo? Iya, Pak, sudah jelas, Pak. Oh, sudah jelas. Nah, ini sejarahnya mengenai ya, dan ekonominya ini ya, yang mana ini secara legal bahan peledak itu banyak digunakan dalam dunia industri. Ini digunakan dalam pertambangan seperti pada pengeboran minyak, menghancurkan batu-batuan di pegunungan dan kebutuhan pertambangan lainnya ya. Dan juga banyak digunakan untuk kepentingan militer. Ya. Contohnya kalau kepentingan militer sini adalah ya, sebagai demolisi roket, propellan, nah ya, kebutuhan militer. Nah, dimana kalau bahan peledak untuk digunakan ya, yang tersebut di atas ini ya. Tapi biasanya untuk industri bahan meledak ya, contohnya pabrik semen meledak. Ya, sehingga pada prinsipnya sini suatu ledakan adalah merupakan reaksi. Nah, ini adalah reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Karena pada umumnya kita mengenal reaksi kimia dapat terjadi secara termodinamika dan termokinetika ini ya. Namun dengan pada reaksi kimia bahan peledak ini terjadi suatu reaksi juga ini bisa dipengaruhi oleh adanya suatu energi gelombang yang dikenal dengan ada shockwave. Nah, di mana reaksi dikenal dengan ya, sonochemistry karena ya. Bahan peledak secara ini tipe-tipenya eksplosif ya. Ini cara eksplosif secara yang dapat dikelompokkan menjadi bahan peledak organik ya, contohnya ada namanya TNT, PETN, RDX, nitrogliserin. Nah ini ya yang umumnya ya. Ini ya TNT ini. Dan lainnya dapat meledak berupa senyawa tunggal tanpa membutuhkan penambahan reduktor karena berfungsi sebagai bahan peledak. Karakteristik seperti bahan peledak ini harus memiliki beberapa persyaratan lain. Ini peka terhadap suatu reaksi, panas, getaran, gesekan, mempunyai kecepatan, denonasi, dapat disimpan dengan stabil. Ini ya. Karakteristiknya memerlukan penyumbatan tebing ya. Ya, di sini ada penggolongan ya, bahan peledak ini
ada peledak lemah, ini reaksinya peledakan ini. Kalau bahan peledak lemah ini adalah ini lebih kurang dari 5.000 feet per second. Tekanannya dihasilkan lebih kurang ya, kurang 50.000 PSI. Tidak seluruhnya bahan peledak berubah menjadi fase padat. Nah, sifat reaksinya atau deflak. Ya, deflagrasi ini yaitu tidak menghasilkan gelombang kejut atau shock ya, sehingga ini ditimbulkan hanya efek pengangkatan. Contohnya black powder. Ya, ya, ini bahan peledak lemah ini campuran dari apa Na atau potasium nitrat atau sodium nitrat, sulfur, furkwal. Biasanya disebut black powder ya, black powder ini ya. Ini macam-macam, ada 2 macam black blasting. Nah, sekarang ini ya udah ini booster egg tadi macam-macam egg explosive macam-macam ini peledakan bahan ya dalam ada ya berbentuk padat. Kalau berdasarkan strukturnya bahan peledak ini nitroorganik umumnya terdiri dari nitro aromatis, nitronester. Kegunaannya di sini kalau militer ini biasanya TNT, PTN, penempatan dalam rangkaian detonasi primer berdasarkan sifat ledakannya, high explosive. Nah ini ya. Nah, industri. Nah, ini gambar. Industri bahan peledak adalah sumber sensitif eksplosif. Gambar ini. Nah, ya, lihat ya. Halo, saya bilang. Ini TNT, ya karakteristiknya ya. Ini distribusi kebutuhan eksplosif. Nah, ini adalah produksi 1 ton nitroglycerin kalau di industri ya. Bahan peledak ini data material ini yang ditulisnya ya. Asam nitrat, asam sulfat, gliserin, refrigeration, direct labor. Nah ini. Halo. Ya, Pak. Ini campuran asid. Ya, ini cara kerjanya ini. Ada oleum, Anda tahu apa oleum? Ini ya beda dengan asam sulfat. Nah, ini prosesnya trim. Ya, jadi di sini untuk membuat nitroglycerin ini lebih aman dan lebih mudah untuk menangani hal ini. Biasanya dibuat ke dinamit, ya dinamit ya ini. Yang mana dinamit ini awalnya dibuat oleh penyerap nitroglycerin ke ini
Tersebut jenis tanah liat. Ini hasilnya sini ya. Ya, hasilnya ini ada pupuk gergaji, ini pembentukan ini ya. Ini ada gelatin, ini ada dinamik ya, campuran dinamik ya, mixer ya. Ini dinamik mixer, ini hasilnya ya. Ya, cara kerjanya ini nanti Anda begini ya, cara kerjanya. Jadi di sini karena permintaan untuk dinamit ini digunakan dalam cuaca dingin, mengandung bahan lainnya dirancang kebanyakan mampu menyebabkan bervariasi dengan ya. Sekarang adalah bahan pembakar roket, misil atau rudal. Ini ya, bahan pembakar ini propelen tertua dikenal adalah buku hitam, tapi kegunaannya di sini adalah trivial, ya, seperti ada bahan bakar, luka bakar, ya seperti bedak ya tanpa ya. Ya, di antaranya yang terkenal di sini adalah nitroselulose. Ya, nitroselulose sifat bahan peledak. Ini nitrat seperti kapas, ini katon, ini yang diakui pada ini. Metode ini mengkonversi bahan menjadi massa padat. Ini nitrogliserin tadi ditemukan tahun 2006. Ya, reaksinya nitrogliserin itu gliserol, nitrogliserin. Ya, nitroselulose ini adalah suatu senyawa yang sangat mudah terbakar. Ini berbentuk nitrating selulose. Ini terhubung dengan asam nitrat atau agen natring kuat. Senyawa ini juga terkenal sebagai koton, kapas ya, ketika digunakan sebagai propelen. Nitroselulose ya, secara umum sini reaksinya ini pembentukan nitroselulose ya, secara sederhana. Nah, ini ya. Tapi nanti kalau kuisnya seperti itu yang ada ini ya, nanti kuisnya seperti gambar ini ya. Anda jangan ya seperti ini ya. Mana kira-kira titik-titik yang terpenting ya. Ini asam sulfat digunakan sebagai katalisnya. Reaksi ini akan menghasilkan ion nitronium. Ini merupakan reaksi O2 pertama. Penerapannya penggunaannya nitroselulose dalam bidang senjata api, dalam amunisi, mengenai produksi. Nah, ini ya. Ini adalah produksi ya, selulose nitrat kering. Nah, ini pemurniannya 4 ton fiber. Nah, ya. Nah, ini hasilnya selulose.
Untuk produksi secara umum, untuk pembuatan nitroselulosa ini bisa melibatkan kapas sebagai bahan dasar selulosa, kemudian menambahkannya pada larutan asam sulfat yang terkonsentrasi dan 7% asam nitrat dengan ya, pemakaiannya sebagai slide nitroselulosa ini pakainya membran atau kertas nitroselulosa, yaitu membran lengket digunakan dalam imobilisasi ya. Dalam penggunaannya sini kulit kalau ketika terlarut dalam eter alkohol sebagai kertas flash. Nah, ini ada ya, ini fotonya. Ini adalah solusi single phase ya, book order. Setelah selesai kering lagi ya, ini sebut order. Simbol ini korek ini bahan. Nah, sekarang propellan ya untuk roket. Ini ada berbagai macam pilihan dalam desain propulsi cairan padatan dan unit padat. Nah, ini digunakan sistem roket ini memperoleh ya, nanti berat HCX plastik agen. Propellan pekerjaannya merupakan suatu bahan bakar. Pembakarannya ini tidak memerlukan oksigen karena kebutuhannya oksigen yang diperlukan untuk proses pembakaran telah terkandung dalam propellan. Ini berdasarkan propellan ini dapat dibedakan menjadi monopropellan dan bipropellan. Ini monopropellan artinya di sini dalam propellan tersebut telah mengandung unsur utama dalam tiap molekul. Bipropellan berarti bahan bakar dan baru akan bercampur dalam ruang bakar. Ya, berdasarkan sifat campurannya, propellan dapat menjadi dua macam tipe propellan. Ini single base, ya. Ada double base. Ini kalau propellannya homogen. Kalau triple, ini kalau propellannya homogen, ini dibuat dengan nitroselulosa, nitrogliserin ya, sebagai bahan utama dalam komposisinya. Ya, bahan kimia yang beracun, toksik. Ya, propellan ini roket yang bahan peledaknya mudah, terdiri dari bahan bakar seperti oksidan, ya. Mereka terdiri dari reaktan lain diperlukan untuk menyebabkan dorongan dari gas panas. Ini ada propellan cair, liquid. Ini ditambahkan ke ruang bakar sebagai cairan. Ini termasuk semua cairan digunakan dalam sistem melayani sebagai bahan bakar.
sini adalah spesifik ini dari 3.500 sampai kilopascal. Ini equivalent, perhatikan semakin baik ini equivalent. Kemudian habis itu padatan solid propelen ini propelen ini padat ini memiliki keuntungan atas cairan dalam sederhana dalam desain lebih ini bisa disimpan ditangani bisa juga ditangani mereka hanya biaya kurang karena bahan-bahan yang digabungkan katakan ini berfungsi untuk membatasi ya. Propelen padat memiliki berbagai aplikasi. Sini adalah propelen. Ya, saat ini current harus. Nah, ini. Ya. Kemudian di sini ada bahan peledak-peledak lain. Ya, yang lain istilahnya. Ya, ada sejumlah prosedur industri yang menggunakan jumlah kecil bahan peledak yang sangat penting ini ya, dapat ditempatkan tanpa ya. Piroteknik, ya, kembang api. Ada lagi ini korek api sama ces ini. Nah, kembang api ini karena hukum industri kembang api ini hanya sebagian kecil dari yang penting kembang api campuran bagaimana ya, masih memiliki beberapa manfaat bisa menerangi korek api Anda sudah kenal ya ini bahan-bahan. Kemudian bahan peledak militer ini penting kasus eksplosif militer sistem kinerjanya ya ini. Dari kasus ini kalau di Pindad pabrik Pindad ini gitu ya. Bahan-bahan peledak militer memiliki setidaknya beberapa keperluan industri. Ada sini ada TNT ya ini aninya ya ininya ya, ini donaturnya nih ya. Ini propelernya ini ya. Ini TNT, trinitrotoluene. Ya, sebagai bahan peledak. TNT, ini meskipun bahan peledak baru lainnya ini dikembangkan, TNT masih ini bahan peledak militer, terutama dalam campuran amonium nitrat. Kemudian teril, ini adalah 2, 4, 6 trinitropenil metil terutama digunakan sebagai biaya. Ini ada lagi asam pikrat. Asam pikrat ini dibuat oleh sinterasi langsung fenol karena terlalu banyak. Peledak D ini atau amonium pikrat dibuat dengan netralisasi larutan panas dari asam pikrat dengan amonia PECN. Ini adalah CH2 OER2 ini adalah salah satu bahan peledak tinggi yang paling brisan sensitif untuk digunakan sebagai bahan peledak pendorong. Ini makanya pembongkaran plastik. Ini dengan TNT. Ada RDX. Ini siklorit.
adalah salah satu bahan produk paling kuat digunakan dalam campuran dengan TNT dan aluminium ya yang bisa dikenal sebagai torpak. Nah, ini ya, atau ini bisa kata lain ranjau muatan kedalaman ini. Ya. Ini timbal aksid, lit aksid, timbal. Ini adalah timbal asid sebagian benar telah menggantikan merkuri. Nah, ini kemudian timbal lit, sip. Nah, net ini adalah nitro resorcinol, jadi membentuk 2 garam. Kemudian ini adalah terakhir adalah pembakar. Ini pembakar saya tadi ada pada gambar tadi, campuran yang mudah terbakar mungkin adalah senjata kimia tertua diketahui di Indonesia ini menghancurkan banyak kota kuno ini lama ini. Ya. Ini ada senyawa-senyawa yang toksik, yang beracun. Ini penggunaannya kimia bermacam-macam ini yang modern perang ya. Kalau dulu perang dunia kedua ini sudah melakukan sejumlah klor gas ini. Kita akan beracun. Halo. 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 Iya, Pak. Alisa. Hadir, Pak. Aziza. Devi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Devina. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Devia. Lagu. Hadir, Pak. Arjuna. Hadir, Pak, hadir. Ismi. Hadir, Pak. Lutfi. Hadir, Pak. Maula. Hadir, Pak. Maria. Margaret. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. Muhammad Dika. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Nur Rahman. Hadir, Pak. Nurus. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Risma. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Amal. Salsabila. Hadir, Pak. Sofia. Hadir, Pak. Buka. Hadir, Pak. Ya. Sudah punya buku diktanya ya? Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Ini yang edisi berapa ya, Pak ya? Yes, pokoknya yang ada aja edisi kelima ini. Bisa dicari di internet ya, edisi 5 ya. Kalau baru malah ada dolarnya. Ya, edisi 5 dicari ya, edisi 5 mungkin ada. Terus edisi 5 cari ya. Strip chemical produksi industri ya, BK ya. Strip keluar ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya memang kalau di laptop memang lain kalau di buku. Kalau di buku gue enak. Kalau di laptop ya kalau anaknya rajin ya enak. Kalau yang nggak rajin itu yang repot. Kadang-kadang cuma absen ya. Padahal ya nah cara kerjanya seperti tadi itu. Ya, ada yang unik, ada yang aneh ya cara kerjanya ya. Tugasnya itu paling 3 industri ya, 3 atau 4 ya, atau 5 apa itu ya, ya dikumpulkan itu ya, tugasnya dikumpulkan ya, 4 kalau nggak 3, yang penting tugasnya, misalkan pembuatan apa gitu ya,
digambar, cara kerjanya, nah itu cara kerjanya gambar. Itu saya kumpulkan sama tes ya, itu rata-rata ada middle, itu aja. Untuk ujian enggak, langsung ujian aja. Ya, biasanya cara kerjanya ya dilihat ya. Ya, sambil dilihat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya kan ada ya. Ya, industri apa-apa ya. Halo? Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, ini tugasnya itu mencari industri yang Ya, nuklir nanti saya sama. kasih tahu 4 atau 5 yang ada. Chapter berapa ya? Di antara 20 chapter itu mungkin ada 3 chapter yang tugasnya ada. Cara kerjanya, gambar dulu, cara kerjanya apa, ya gitu ya. Ya paling enggak 3 lah, gak usah banyak-banyak. Ya. Tahu toh, ada di antara 21 sampai 40 chapter itu hanya 3 aja. Ya sampai anu ya. Ya mungkin minggu depan. Ya, cara kerjanya kan itu aja. Yang penting gimana Anda kalau di industri tahu, oh ini industri apa? Industri asam sulfat. Oh ini kriterianya ini, yang penting ini ya. Alat-alatnya kan ada ya diplek aja yang ada di strip ya. Ya ada tambahannya yang penting-penting. Ya, yang penting gambarnya, ya cara kerjanya dan anu gitu. Halo, sudah? Baik Pak, jadi kalau memilih seumpamanya industri sabun, parfum gitu nggak Ya, apa-apa ya iya, Pak ya? pokoknya yang ada pada chapter 21 sampai 40 ini, dan caranya 3 itu nanti yang dia. Ya Pak, jadi itu gambarnya sama cara kerjanya ya Pak ya? Ya, gambarnya sudah ada, Anda di anu yang bagus gambarnya. Kan Anda kalau Anda bisa cari di internet gambarnya kan sudah ada. Ya, ya itu kalau kamu pintar pintar komputer, pintar anu ya, yang bahasa Inggris bisa dirubah bahasa Indonesia kan pintar kamu. Apa namanya itu? Ya kan jago itu. Kan ada cek bahasa Inggris tuh dirubah bahasa Indonesia. Ya itu nilainya tinggi itu. Nah, cara kerja ya wis itu aja. Terakhir kesimpulan. Wis ya, tidak. Ngumpulan itu sama tes apa ya sama tes ya sudah itu middle. Kalau ujian enggak langsung aja ujian nanti ada 8 soal. Ya open, semua serba open. Cari yang baru, pembaruan. Ya belajar apa ilmu apa namanya tuh. Bahasa Inggris bisa dirubah bahasa Indonesia digambar itu. Apa ilmu apa itu? Pintar ya sudah diajari. Translate. Apa namanya? Translate, Pak. Iya, ditranslate kan masih bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dirubah, dibuang di bahasa Indonesianya. Nah, kan iso dibuang. Ya, ayo ada pertanyaan? Ya, Google Translate ya teman ya. Ada mungkin lebih tahu. Oh, bagus kan ya. Ya, gambar, cara kerjanya, ya kesimpulan itu aja. Penentu nilai kalau nilai bagus. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Salsabila dan lainnya? Halo? Sudah? Sudah Pak, tidak ada. Ya, kalau sudah sekian aja ya. Ya, untuk minggu depan ya. Ya. Baik, Untuk Pak. minggu depan.
Ya, sudah ya. Terus anu ya. Ya, Pak. Ya, Pak.